melayani pagi ini. Silakan, Ciria Kumardi. Ya, shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, hari ini saya dari beberapa hari yang lalu ketika tahu ada jadwal, saya terus mendoakan dan Tuhan banyak berbicara. Mungkin baru kali ini ya kita nggak bagikan tentang keluarga. Tapi bagaimana Tuhan berbicara tentang seorang Kristen sejati, ya, dan bagaimana kita terus didewasakan ya tentunya. Kalau orang didewasakan sebagai seorang Kristen sejati, kita harus tahu apakah kita sudah benar-benar memiliki buah-buah roh ya tentunya di dalam hidup setiap kita. Oke, kita mau sama-sama hari ini kita doa sebentar dulu ya untuk kita memulai pengajaran pagi ini. Bapa di surga, jamah setiap hati kami, setiap pikiran kami, bukakan, singkapkan, berikan telinga sebagai seorang murid dan bagaimana untuk kami juga memiliki hati yang lemah lembut untuk mau diajar, untuk mau berubah, dan untuk mau mengevaluasi diri. Biar Tuhan pagi ini Engkau Allah sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami dan kami mau terus menjadi seorang Kristen yang sejati, yang terus bertumbuh, yang terus didewasakan di dalam Engkau Tuhan, dan terus memiliki buah-buah roh yang semakin berbuah-buah di dalam kehidupan kami, untuk setiap kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, siapkan hati, pikiran, telinga, setiap kami dan juga mata hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau lihat ketika kita menjadi seorang Kristen sejati, iya atau bukan. Tentu kita harus tahu ciri-cirinya terlebih dahulu ya. Bagaimana seorang Kristen sejati tersebut? Ya, seorang Kristen yang sejati itu memiliki iman yang bukan terwujud dari perubahan, yang terwujud dari perubahan karakter dan tindakan nyata. Ya, bukan hanya sekedar iman yang logika atau iman yang secara teori atau iman yang secara pengetahuan, tapi imannya itu terwujud di dalam perubahan karakter dan tentunya di dalam setiap tindakannya. Ya, itu mencerminkan tentunya ada buah-buah roh. Ya, nanti boleh dibaca ya saya. Ini cuma singkat aja supaya tahu aja gitu ya. Ada di Galatia 5, 22 sampai 23 tentu ya tentang buah-buah roh, nanti kita akan bahas satu persatu lebih rinci. Dan juga bagaimana mereka akan mengalami seorang Kristen sejati ini akan secara otomatis ya dia akan mengalami pertumbuhan menuju kepada kedewasaan rohani ya, di mana dia akan terus bukan menjadi bayi rohani yang terus-menerus minum susu kata firman Tuhan, tapi dia akan terus makan makanan keras karena makanan keras itu untuk orang-orang yang dewasa ya, dan terus memiliki panca indera yang semakin peka membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Seorang bayi tentu nggak ngerti mana yang baik, mana yang jahat. Kadang-kadang bahkan mereka main-main ya sama pisau sekalipun mereka nggak ngerti katanya gitu ya. Kalau itu tidak baik. Nah, jadi inilah orang-orang yang Kristen yang sejati, dia akan terus menuju kepada kedewasaan rohani yang terus didewasakan tentunya. Dan juga mereka akan terus memiliki kerinduan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan ya, semua orang yang dipilih dari semula, mereka tuh ditentukan juga dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus anaknya ya, seanak Allah. Nah, jadi seorang Kristen sejati itu ditandai oleh iman yang hidup, bukan hanya kata-kata, bukan hanya pengetahuan, tapi mereka akan terus memiliki ciri-ciri yang seperti ini. Kita mau lihat dari slide berikutnya bagaimana sebuah pohon dari sebuah benih yang gak kelihatan tadi ada di dalam tanah. Ya itulah seperti benih Kristus yang mungkin tadinya hanya gak kelihatan ketika kita jadi bayi rohani. Ada hanya Yesus, kita tahu Yesus, kita kenal Yesus, kita terima Yesus. Ini baru ditanam ya, benih Kristus ada di dalam hidup kita, ada di hati kita. Dan mungkin waktu bertunas, orang nggak tahu ya, waktu yang paling kecil nih ya, yang di ujung. Orang nggak tahu siapa dia, belum mengenal kita sebagai seorang Kristen. Mungkin kita masih jadi seorang Kristen yang kadang-kadang egois.
Masih kadang-kadang bahkan kita nggak lakukan yang benar gitu ya. Orang masih nggak tahu ini pohon apa. Nah, baru punya daun 3 pun orang belum tahu. Masih up and down, kadang baca firman, kadang enggak gitu ya. Mulai terus bertumbuh, bertumbuh, berdaun tambah banyak. Tapi udah tahu belum? Bahkan sampai ke stage yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan daun semua ya. Orang nggak tahu ya. Bahkan pohonnya udah mulai agak gede pun belum tahu. Kenapa? Karena masih Kristen muda, masih Kristen anak-anak, terus Kristen remaja, masih bingung ya. Sampai udah berbunga-bunga orang mulai tebak-tebakan. Oh ya, kalau dari bunga kadang-kadang ada yang udah tahu ya, itu pohon apa. Saya pohon jambu saya juga kalau udah berbunga orang langsung tahu. Wah, pohon jambunya berbuah katanya gitu, udah mau berbuah karena udah berbunga banyak. Nah, ketika ada bunga mulai. Inilah kekristenan kita tuh seperti ini. Dari bayi, anak-anak, mulai tumbuh-tumbuh terus menjadi remaja. Mungkin sampai di situ orang masih nggak kenalin ya. Tapi ketika dewasa muda mulai berbunga, orang mulai tahu, mulai tebak-tebakan. Kenapa? Udah mulai terlihatan ciri-ciri dari pohon ini mau berbuah ya. Dan ketika berbuah, nah kalau pohon di gambar ini udah jelas ya buahnya apa itu? Apel ya. Kelihatan langsung tahu, wah ini pohon apel berbuah lebat, berbuah sangat banyak. Orang udah mulai antusias. Itulah seharusnya hidup kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Kita harusnya terus mengalami pertumbuhan-pertumbuhan, makin banyak daunnya, makin banyak sampai berbunga dan bahkan sampai berbuah-buah lebat. Bahkan buah-buahnya itu berjatuhan untuk orang-orang lain menikmati, untuk orang-orang lain boleh ambil, boleh makan. Itulah harusnya kehidupan kita menjadi berkat. Kehidupan kita justru dirasakan oleh orang-orang lain, buah-buah roh kita, buah-buah dari kekristenan, dari hidup kita, karakter Kristus itu tercermin jelas. Nah, inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita menjadi sebuah pohon yang seperti ini? Atau justru nggak ada yang tahu bahkan kita orang Kristen atau bukan? Kita mau lihat tanda kedewasaan dari buah roh yang pertama, Buah yaitu kasih. pertama adalah kasih. Jadi setiap kita yang telah percaya kepada Kristus, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah, kita akan berbuah lebat, kita akan berbuah tetap. Dan buah tersebut dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, dijama. Dari kehadiran dari buah tersebut mendatangkan kasih. Orang-orang yang melihat merasakan kasih, merasa dikasihi. Orang-orang yang datang mencicipi merasakan kasih agape. Demikian juga buah pohon tersebut, dia boleh memberikan kasih, memberikan buah hidup dia, memberikan buah tanpa pamrih, bukan untuk diri dia, tapi buah itu untuk dilihat orang, untuk dipegang orang, untuk dirasakan orang, untuk dinikmati orang, untuk mengenyangkan orang, untuk membuat orang merasakan dan memuliakan Tuhan. Demikianlah kasih agape ini akan mendahulukan orang lain. Buah agape ini tidak mementingkan dirinya sendiri. Buah agape ini menanggung segala sesuatu dan ia rela untuk berkorban. Nah, kasih ini adalah buah. Kita evaluasi diri kita, apakah hidup kita hari ini sudah menjadi Kristen sejati? Apakah hari ini saya masih bayi rohani dan kanak-kanak yang mau terus-menerus menerima kasih? Atau hari ini saya mulai menjadi pribadi Kristen yang sejati, Kristen yang berbuah, yaitu saya mulai melihat bagaimana orang lain terberkati, melihat orang lain dilayani, melihat orang lain boleh diberkati lewat hidup saya, dan saya bersukacita oleh karena itu. Saya boleh melakukannya dengan rela, bukan dengan terpaksa.
Saya Ya. rela menanggung sekalipun mereka mengambil buah saya tapi tidak berterima kasih. Sekalipun saya kehilangan buah, sekalipun yang buah yang bagus itu diambil oleh orang lain. Sapi itu mengumpulkan orang-orang. Orang-orang akan berbondong-bondong datang dan ingin dekat dengan hidup saya. Karena mereka menikmati buah yang indah di dalam hidup saya. Iya. Terapkan ini juga di dalam keluarga. Apakah kasih yang saya berikan adalah kasih yang bersyarat terhadap pasangan saya dan anak-anak saya? Atau kasih yang saya berikan adalah imbalan? Ketika pasangan saya tidak melakukan, saya kecewa. Ketika pasangan saya tidak membalas, saya bersungut-sungut. Ketika saya sudah melakukan kebaikan ternyata tidak mendapat imbalan dan juga respon yang baik dari anak saya mulai marah, saya mulai kesal, saya mulai disiplin, saya nggak mau lakukan lagi, saya terluka, saya sakit hati. Itu adalah kanak-kanak. Dan bagaimana tentang buah roh yang kedua? Ya, yang kedua adalah sukacita. Ya, saya senang banget bagian yang ini ya. Ketika tadi pilih-pilih, saya bilang saya mau pilih yang genap. Karena ada sukacita. Nama saya Fajaria. Itu artinya sukacita di pagi hari ya. Karena saya lahir di pagi hari. Ya, dan saya merasakan bahwa sukacita itu terus-menerus harus ada di dalam hidup kita. Bukan karena keadaan. Bukan karena adanya situasi yang baik, kondisi yang baik, ada orang-orang yang baik. Tapi bagaimana sukacita ini bersumber dari Tuhan. Bukan gara-gara ada orang-orang yang baik. Oh, kalau si ini baik sama saya, wah sukacita sekali. Wah, kalau situasi kondisinya oke, wah membuat saya senang. Tapi bisakah kita memiliki sukacita yang bersumber dari Tuhan? Inilah sukacita. Sukacita juga membersihkan, juga menyembuhkan ya roh kita dari segala luka hati, dari setiap dendam, dari setiap depresi bahkan. Ada sukacita. Orang kalau bilang, aduh saya stres, saya pusing, saya banyak pikiran. Sukacitanya langsung gak ada. Bukan sukacitanya yang gak ada, justru bukan gara-gara depresinya sukacitanya gak ada. Justru gara-gara gak ada sukacita jadi depresi. Jadi stres. Gara-gara gak mau memiliki sukacita yang bersumber dari Tuhan, yang dipikirin keadaannya, yang dipikirin situasinya, yang dipikirin kondisinya, yang dipikirin apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain perbuat dan perkatakan, itulah yang bikin dia akhirnya tidak memiliki sukacita. Dan akhirnya membuatnya tentu ada hidup dalam stres, dalam depresi, karena melihat problemnya lebih besar daripada Allahnya. Karena melihat kenyataan lebih daripada kebenaran. Ya, ini yang membuatnya nggak menang. Kalau kita melihat kepada kebenaran lebih daripada kenyataan, kebenaran di atas kenyataan yang ada, tentu sukacita yang dari Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup kita, ya. Dan inilah akan menyembuhkan kita. Inilah yang akan membuat kita terus-menerus bisa bersukacita. Karena udah lagi gak ada luka di dalam hati kita. Udah gak ada lagi kepusingan-kepusingan. Bahwa aduh kok susah banget. Ya orang-orang sering tanya sama saya. Aduh Ria kamu sibuk banget ya. Aduh kamu repot banget. Ya hari-hari ini apalagi ya jadwal ngajar kita hampir setiap hari gitu ya. Hampir rasanya PPT itu udah aduh gitu bingung gitu ya nyiapinnya. Tapi belajar untuk enjoy, belajar untuk berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari. Inilah kebenaran yang terus saya pegang dan saya katakan Tuhan yang jadi sumber buat saya. Tuhan yang akan berikan kekuatan. Tidak usah bersungut-sungut, jalanin walaupun dalam kondisi yang lemah tubuh, dalam kondisi yang kurang sehat. Dan bagaimana di dalam praktek, dalam keseharian, di dalam komunitas, mau gak kita terus tidak bersungut. Tapi untuk kita terus belajar melayani di dalam sukacita, di dalam ucapan syukur, tidak mudah mengeluh. Ya, inilah yang kita harus praktekkan, yang kita terapkan di dalam keseharian kita. Wow, luar biasa ya. Nah, tentu buah ini juga buahnya mendatangkan buah damai sejahtera. Wah, tadi udah dapat kasih agape, sudah dapat sukacita yang ilahi dari Tuhan. Ada damai sejahtera.
orang-orang yang dekat dengan pohon dan menikmati buah pohon tersebut, mereka merasakan ketenangan, kedamaian. Mereka merasakan di tengah badai kehidupan, di tengah persoalan, di tengah sakit penyakit, di tengah krisis, di tengah kondisi keuangan, di tengah-tengah masalah, persoalan yang sedang dialami, tidak akan membuat diri dia lebih baik jikalau dia tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Dia tidak lagi merasakan, dia akan panik dan menyalahkan. Namun jikalau dia ada dan hidup dia berbuah, kalau dia berbuah dan menjadi berkat buat orang lain, dia bisa tetap tenang karena dia tahu dia ada di dalam rencana Tuhan. Seperti murid-murid Yesus, mereka yang ada di tengah-tengah ombak badai yang menerpa mereka. Seringkali yang dilihat adalah masalah. Ketika mereka melihat masalah, mereka melihat Tuhan itu seperti hantu. Mereka melihat ombak badai dan tidak lagi melihat Tuhan hadir di tengah badai tersebut. Jadilah tenang di tengah badai kehidupan. Sekalipun tidak mudah, sekalipun ada persoalan, jangan panik. Sekalipun menghadapi perlakuan yang tidak adil dari pemimpin, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan menyalahkan orang lain. Jangan emosi, tetapi tetap berteguh imannya, tidak goyah, tidak hidup di dalam keraguan-raguan, tetap hidup di dalam takut akan Tuhan, dan tidak dia hidupnya menjadi chaos di tengah-tengah peperangan rohani. Kita sadar bahwa Tuhan ada bersama kita. Nah, demikianlah orang yang menjadi Kristen sejati. Mereka mendatangkan damai dan sejahtera bagi orang lain. Sekalipun di tengah masalah, sekalipun panas terik, sekalipun mereka rasakan bagaimana kekurangan air, tetapi mereka tetap menghasilkan buah-buah. Sehingga orang-orang di sekitar mereka ketika dekat berteduh di pohon tersebut, mereka merasakan keteduhan, mereka merasakan berkatnya, mereka merasakan bagaimana hidup Anda menjadi berkat. Bukan karena hidup Anda tidak mendapat masalah, bukan Anda tidak ada di dalam masalah, tetapi mereka melihat hidup Anda kok bisa, dan itu hidup Anda mendatangkan damai dan sejahtera bagi mereka. Mereka melihat kok kamu bisa, saya pun gak mau kalah. Mereka akan mendapatkan visi, mendapatkan mimpi, mendapatkan keteladanan. Di dalam keluarga pun Anda menjadi pendamai, bukan pemicu konflik bagi istri, suami, anak, mertua, orang tua, tetapi Anda mendatangkan damai bagi mereka, mempersatukan, mempereratkan, bukan justru menjadi pemicu konflik, bukan membesar-besarkan masalah, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Damai adalah buah roh. Dan yang keempat, bagaimana ada buah roh kesabaran. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan long suffering. Wow, ya. Pengorbanan atau pergumulan yang panjang katanya gitu ya. Ini kesabaran bicara untuk bagaimana memiliki kekuatan tidak menyerah ya. Mereka menanggung segala kesukaran dan keadaan. Ya, nggak cepat marah, ya tahan dalam penderitaan. Inilah kesabaran. Dan tentu kesabaran ini didapatkan dari pengharapan, ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang pengharapan. Nah, ini menjadikan kesabaran itu boleh muncul di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terus-menerus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana kita terus-menerus belajar sabar itu nggak bisa instan. Belajar sabar itu didapatnya dari sebuah proses. Nggak bisa yang namanya instan. Orang kalau namanya instan nggak bisa teruji ya, sabar nggak sabar. Maka dibilang long suffering gitu ya. Ada long. Jadi ada waktu yang panjang sekali ya. Ada proses di dalam waktu-waktu itu untuk memproses kesabaran kita, untuk membentuk kesabaran kita. Nah, di dalam waktu-waktu ini, apakah kita menyerah? Atau justru kita mau terus berjuang? Kita mau terus menanggung segala kesukaran. Kita mau terus tahan dalam penderitaan.
mau terus tidak cepat marah. Nah, ini dia. Bagaimana ketika ada orang-orang yang mengecewakan, ketika ada orang-orang yang berlaku tidak adil dalam kehidupan kita, ketika ada orang-orang yang memicu emosi kita, memicu kesabaran kita, bisakah kita tetap sabar? Bahkan sekalipun pasangan, sekalipun anak, sekalipun teman-teman dekat, sekalipun anak-anak rohani, orang-orang yang harus kita pimpin mengecewakan hidup kita, menyakiti hati kita, berlaku tidak adil kepada kita. Bisakah kita tetap sabar? Nah, demikian juga kita akan masuk buah roh yang kelima. Ini adalah kedewasaan kita apabila hidup kita penuh dengan kemurahan. Buah roh kita itu mendatangkan kindness, kebaikan, kebaikan yang dirasakan. Sehingga orang-orang merasakan bagaimana hidup kita lembut. Hidup kita bukan kasar, bukan emosian, bukan pemarah, tetapi hidup kita tidak kasar, tetapi lembut. Ramah di dalam perkataan, ramah di dalam bersikap, ramah di dalam berlaku, ramah di dalam bertindak, ramah bagaimana kita memiliki kemurahan, ya, bagaimana kita memberi, bagaimana kita menolong, bagaimana kita memperhatikan, bagaimana kita peduli, bagaimana kita baik, bagaimana orang-orang merasakan kebaikan kita, hidup kita menjadi berkat. Demikian juga di dalam gereja, kita boleh berbelas kasihan kepada yang lemah, bukan menghakimi orang yang sedang ada masalah, yang orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang sedang dalam kondisi tertekan, orang-orang yang sedang stres. Kita bukannya menjadi marah dan jadi pemarah, bukan jadi emosian, bukan meninggalkan, bukan tidak peduli. Demikian juga di dalam keluarga, kita penuh kebaikan. Kebaikan kita tidak berkesudahan. Memberi tanpa pamrih. Lakukan dengan tulus. Lakukan terus tiap-tiap hari. Kebaikan, kemurahan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Bagaimana kemurahan itu juga akan mendatangkan kasih karunia, mendatangkan berkat untuk orang lain, ya. Jadi kita harus semangat. Jangan sampai justru gara-gara ada kita, katanya, bukan orang mendatangkan berkat atau kasih karunia, tapi justru orang lain butuh kasih karunia karena perbuatan yang kasar, mungkin tidak ramah dalam perkataan dan sikap. Jadi ayo kita miliki yang namanya kemurahan. Dan tentu ini juga berkesinambungan dengan kebaikan, buah roh yang keenam. Goodness dikatakan dalam bahasa Inggris, yaitu memiliki hati nurani yang murni, ya, ingin berbuat benar secara moral, terus menerus, ya, selama-lamanya, bahkan mempertimbangkan apa yang terbaik bagi orang lain. Inilah kebaikan, bukan apa yang terbaik buat diri saya. Bahkan saya nggak peduli kalau saya lakukan begini orang lain sakit hati atau enggak, orang lain akan merasa gimana, saya nggak peduli. Nah, inilah harusnya di dalam buah roh yang satu ini, di dalam kebaikan itu ada hati nurani yang murni. Kita tahu apa yang baik, kita bahkan tahu apa yang terbaik, itu yang kita pertimbangkan untuk kita lakukan, untuk kita berbuat benar, dan untuk kita terus-menerus jaga hati kita. Jadi inilah hidup kita menjadi hidup yang tidak main dua muka, ya. Kita nggak kesana baik, kesini baik, tapi kita tahu kita bagaimana kita harus bersikap. Kita tahu bagaimana terus kita berbuat yang benar secara moral bahkan, ya, dan hidup dalam integritas. Kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan kita nggak terus-menerus ego untuk hidup untuk ego kita. Tapi apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dibutuhkan oleh orang lain, itulah yang kita lakukan. Itulah kebaikan. Jadi nggak ada keegoisan lagi, ya. Dan bagaimana yang ketujuh juga ada kesetiaan. Faithfulness yang menghasilkan faith. Ya, iman di mana kita buah-buah hidup kita selalu konsisten. Bukan kadang berbuah, bukan kalau seandainya lagi kondisinya baik saya memberkati, kondisinya tidak baik sorry dulu ya nggak pelayanan.
Kondisinya kalau seandainya ikut Tuhan, tidak ada istilahnya pensiun dulu, nggak ada. Ya, ikut Tuhan nggak ada pensiun. Ikut Tuhan sampai akhir hayat kita harus setia, itulah buah kita. Iman. Jadi bukan kalau seandainya orang bilang, saya hanya mau melayani kalau kondisi saya baik-baik saja. Kalau keadaan saya baik-baik aja, kalau saya lagi diberkati, kalau saya lagi bersuka cita, kalau saya lagi kondisinya sehat walafiat, tidak. Senyuman kita adalah berkat. Pujian kita adalah berkat. Doa kita adalah berkat. Kita butuh konsisten. Orang yang menjadi Kristen sejati, mereka akan setia sampai akhir. Mereka akan disiplin rohani mereka, bukan ke kondisi baik saja. Tuhan Yesus pun dia setia sampai akhir. Dia tidak pernah dalam kondisi baik saja. Demikian semua murid rasul yang tercatat dari Alkitab menjadi teladan kita. Ketika di dalam tekanan, di dalam ujian, tidak goyah iman, tidak goyah, tetapi tetap setia, tetap melakukan kebaikan, melakukan kemurahan, melakukan kasih, tetap bersuka cita, tetap memiliki damai sejahtera, tetap melakukan kebaikan. Demikian di dalam keluarga, di dalam pelayanan kita, tetap setia meskipun tidak dihargai, meskipun difitnah, meskipun diperlakukan tidak adil, meskipun tidak dipuji, meskipun disalahkan padahal kita nggak salah. Kita adalah Kristen sejati yang dewasa, yang berbuah, dan kita akan tetap setia sampai akhir. Amin. Dan bagaimana di dalam yang ke-8 ada buah roh kelemah lembutan, gentleness ya, atau meekness di dalam KJV. Ya, bagaimana kelemah lembutan ini sangat penting. Bagaimana kita tidak reaktif, tidak kasar saat dia sakiti, penuh dengan kendali diri. Ya, bagaimana yang namanya kelemah lembutan bicara tentang sikap hati kita. Apakah hati kita lemah lembut, mau diajar, mau dibentuk? Kita tahu, kita peduli dengan kondisi hati kita yang mau lemah lembut. Dan ini akan terpancar di dalam kehidupan kita secara otomatis. Kita nggak akan membalas, kita akan mengampuni total ketika ada orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Ya, dan itulah yang membuat kita tentunya tidak kasar. Ya, dan kita bisa mengendalikan diri kita untuk tetap berespon benar. Karena ada kelemah lembutan. Kita sadar betul fokusnya adalah kepada Tuhan, menjaga hati. Ketika saya disakiti, saya terus menerus bahkan diperlakukan tidak adil, dikasarin. Saya belajar banget untuk memiliki sikap kelemah lembutan. Kenapa? Karena hanya dengan kelemah lembutan saya fokus bagaimana kondisi hati saya di hadapan Tuhan. Itu yang memampukan saya bisa mengampuni total dan secara konsisten terus menerus mau jaga hati, terus mau diajar, yaitu lembut untuk dibentuk. Ya, bukan menyalahkan orang yang berbuat, bukan justru menyalahkan kondisi yang ada. Ya, bahkan akhirnya berespon dengan kasar. Kenapa? Karena nggak peduli lagi untuk mau dibentuk sama Tuhan. Tapi saya lembut di dalam proses. Saya tahu Tuhan ada yang Tuhan mau bentuk. Ini bukan karena orang tersebut. Ini bukan karena anak ini yang tidak taat. Tapi karena ada sesuatu di dalam hidup saya yang Tuhan mau proses, Tuhan mau bentuk. Inilah kelemah lembutan menjadi bagian dalam kedewasaan kerohanian kita untuk kita terus dibentuk. Dan tentu di dalam relasi itu tidak menyimpan dendam. Tidak membalas ya dengan kejahatan tentunya. Baik dalam ucapan maupun perbuatan kita. Dan yang ke-9 adalah buah penguasaan diri, self control. Waduh, nggak gampang ini ya. Tapi kalau seandainya kita dewasa rohani, kita Kristen sejati, hidup kita mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu, mampu mengendalikan diri dari emosi, tidak menuruti kehendak diri sendiri, ya, tetapi hidup di dalam keseharian dengan disiplin rohani dan moral, mampu mengontrol nafsu kita untuk makan, nafsu kita dan perasaan kita,
tidak marah-marah, tidak emosian, tidak mau menang sendiri, tidak menjahati orang lain, tapi dalam keadaan. Bukan dalam keadaan baik saja. Saya lagi kondisinya nggak mood. Nah, terus saya nggak mengendalikan diri saya. Nah, kita toleransi. Tidak boleh. Ya, saya dalam kondisinya merasanya tidak lagi baik. Saya lagi lapar, saya lagi kesal, saya lagi diperlakukan tidak baik. Makanya saya marah-marah sama pasangan, sama anak-anak saya, sama anak-anak rohani saya. Gak mau pemuritan, meninggalkan pelayanan. Itu kita kalah dengan situasi, kita kalah dalam keadaan. Kita harus menguasai diri dalam hal ini. Bahkan para wanita, ibu-ibu maupun yang single ya seringkali pakai alasan. Soalnya lagi datang tamunya gitu ya. Terus kita mulai pakai pengertian untuk orang lain untuk mengerti kita karena ada datang tamu. Makanya saya ngamuk-ngamuk, makanya saya ngomel-ngomel, makanya saya bete. Ya, enggak ya, tapi bagaimana kita mau tadi nyatakan ya bahwa kebenaran harus di atas kenyataan ya. Apapun yang terjadi walaupun kata orang itu karena hormon, karena begini dan begitu, kita harus tetap belajar untuk menguasai diri. Dan bagaimana kita lihat di dalam ciri-ciri tanda-tanda kedewasaan kita dalam kerohanian, ada di dalam keseharian kita. Maukah kita terus meninggalkan hidup egois? Itu butuh buah-buah roh, yaitu kasih, penguasaan diri. Ini sebenarnya banyak sekali ya dalam tanda kedewasaan kita yang luar biasa dan tentu butuh juga yang namanya buah roh. Bahkan di mana ketika kita mau tunduk kepada otoritas atau kalau ada yang belum menang di dalam tunduk kepada otoritas, coba cek, adakah buah roh kesetiaan, kelemah lembutan di dalam hidupmu? Dan bagaimana dengan engkau bisa atau tidak mengampuni dengan cepat? Atau bahkan engkau masih bersungut-sungut ketika mengampuni, masih hitung-hitungan. Soalnya kesalahan dia lebih banyak, saya tahu saya salah, tapi dia tuh lebih banyak. Dan bahkan dia mulai duluan. Ya, itu adakah kasih, adakah damai sejahtera dalam hidup kita itu sebagai buah-buah roh untuk membuat kita bisa menang. Dan bagaimana ketika kita bisa gak mengendalikan lidah kita, perlakuan kita, perkataan kita. Adakah penguasaan diri? Adakah kebaikan? Untuk kita tahu apa yang lebih baik untuk orang lain. Untuk apa yang orang lain terima. Dan bagaimana kita terus menguasai diri kita. Dan bahkan untuk tangguh dalam setiap penderitaan. Adakah kesabaran? Adakah sukacita di saat kita sakit? Di saat kita menderita? Di saat kita ngerasa aduh segala sesuatunya gak baik, gak benar, gak nyaman. Masihkah kita bisa sabar? Masihkah kita bisa terus menanggung semuanya di dalam kesabaran dan di dalam sukacita, bahkan mengucap syukur. Jadi bagaimana dong ya supaya hidup kita bisa serupa Kristus? Bagaimana supaya kita bisa menjadi Kristen sejati? Bagaimana iman kita teruji? Bagaimana kita dewasa rohani? Pertama, terimalah menerima didikan dan teguran. Amsal 12 ayat 1, siapa suka didikan, suka pengetahuan, tetapi siapa benci teguran adalah dungu. Orang dewasa tidak anti kritik. Justru kritikan kita membentuk diri kita dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik. Dari hal yang baik semakin baik. Biarlah setiap kita mengalami didikan, mengalami teguran, mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan. Dan bagaimana agar hidup kita serupa Kristus? Tentu ada ciri-ciri dan ada cara yang kedua, yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini menjadi satu esensial ya yang penting di dalam kekristenan. Banyak orang sering tanya, kenapa sih saya harus saat teduh setiap hari? Kenapa saya harus doa tiap hari? Ya bagaimana kamu bisa memiliki hubungan yang intim? Kalau kamu berdoa aja gak mau, mengenal Allahmu aja gak mau. Gimana kamu bisa tahu siapa Allahmu? Kalau engkau tidak pernah baca firman Allah. Kalau engkau tidak pernah berdoa dan berkomunikasi dengan Dia, tentu nggak bisa. Kedewasaan bukan sekedar pengetahuan, betul, bukan hanya pengetahuan kita akan firman Allah, tetapi juga kedekatan kita dengan Allah. Karena itu kita harus terus memiliki hubungan yang intim. Bangun terus ya hubungan sama Tuhan. Jangan cuma sekedar saya udah doa.
Yang penting sebelum kerja tadi saya udah doa, nggak tahu semenit atau 2 menit, ya, bukan lamanya. Tapi apakah ada kedekatan sama Tuhannya? Itu yang penting. Mau 1 jam, tapi kalau ternyata nol besar atau tidak ada kedekatan dengan Allah, percuma katanya. Yohanes 15 ayat 5 katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini otomatis loh, kata Kak Edi Leo dulu ya. Nggak perlu ngeden katanya ya. Nggak perlu setengah mati, nggak perlu berjuang sampai habis-habisan. Tapi bagaimana kita terus bangun, kita tahu apa yang Tuhan mau. Ini secara otomatis kita akan berbuah-buah banyak. Buah-buah roh itu akan terus tercermin dan terlihat ketika kita memiliki keintiman. Karena apa? Karena kita tahu apa yang dia mau. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita serupa Kristus? Ya, kita harus hidup dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Hidup kita oleh roh, bukan oleh daging. Galatia 5, 16-25, kedewasaan terlihat dalam buah roh, bukan hanya karunia roh. Bukan ketika kita bisa pelayanan, bukan banyaknya pelayanan, tetapi bagaimana kita memiliki kehubungan, mengenal Tuhan setiap hari, ya. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah tiap-tiap hari, bukan dipimpin oleh kedagingan kita, bukan ego kita, bukan maunya kita, tetapi oleh Roh Kudus. Dan bagaimana sebetulnya ada tempat pelatihan buah roh yang paling luar biasa, yaitu keluarga jasmani dan juga keluarga rohani. Inilah tempat pelatihan buah roh ya. Jadi jangan sampai menghindar kalau dibilang, aduh saya paling susah ada di rumah gitu ya. Memang di rumah lah tempat pelatihan yang luar biasa, buah-buah roh ini dibentuk, diproses. Kenapa? Karena di rumah lah karakter kita diuji paling keras ya, dengan relasi yang terdekat. Kata orang, kalau nggak deket gimana bisa sakit hati? Betul ya, kalau sama orang-orang di pinggir jalan kita disakiti, diludahi. Kita mungkin cuma bilang, ih orangnya nggak bener, nggak waras kali ya gitu ya. Tapi kalau sama orang yang deket sama kita, ya orang di rumah yang gituin kita, wow ngamuk ya. Wow, kesel setengah mati katanya. Iya, betul sekali. Nah, inilah karakter kita diuji paling keras. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita bisa nggak berespon dengan benar? Bagaimana kita bisa lihat nggak tercermin nggak buah-buah roh itu untuk muncul ketika kita diperlakukan seperti itu oleh orang-orang terdekat kita? Ya, inilah kedewasaan sejati kita, terlihat dari cara kita memperlakukan pasangan kita, memperlakukan anak kita, bahkan orang tua kita. Di saat mereka juga berlaku tidak baik mungkin untuk hidup kita. Itulah proses untuk kita. Jadi jangan sakit hati, justru syukuri ya. Syukuri kalau ada orang-orang yang mungkin masih ngejengkelin kamu di rumah. Karena jujur itu adalah pelatihan buah roh yang paling manjur. Itulah justru akan membentuk buah roh kita. Dan demikian juga di dalam gereja ya. Buah roh itu ditunjukkan dalam pelayanan, dalam kerjasama, di dalam respon terhadap perbedaan. Mungkin di waktu-waktu engkau melayani ada orang-orang yang sulit sekali diajak kerjasama. Sulit sekali dimengerti. Kenapa? Karena ada perbedaan. Ya, perbedaan nilai, perbedaan pemikiran, perbedaan cara. Kadang-kadang ngeselin ya. Dulu kami berdua juga memiliki cara khotbah atau cara ngajar yang berbeda. Ya, seringkali komplain satu sama lain. Ya, ketika kami pelayanan akhirnya susah untuk kerjasama. Susah untuk berespon dengan benar terhadap perbedaan. Tapi akhirnya kami belajar dan hari ini kami bisa saling mengerti. Oh, kalau tipe Ria memang modelnya begini. Oh, tipe Mardi emang modelnya begitu. Seorang Ria belajar untuk mengerti seorang Mardi dan seorang Mardi belajar untuk mengerti dari seorang Ria. Akhirnya dalam pelayanan kami enjoy ya seperti hari ini. Ya, itulah setiap kita. Nanti akan ada pertanyaan diskusi juga, tapi sebelumnya saya mau bawa kita untuk mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mau Tuhan, anakmu sudah selesai tetapi engkau belum selesai. Kami mau untuk setiap kami boleh terus memiliki buah-buah roh. Untuk setiap kami semakin didewasakan, semakin bertumbuh di dalam engkau. Kami mau menjadi seorang Kristen yang sejati, di mana Tuhan bukan sekedar Tuhan sehari-hari kami berjalan di dalam engkau, di dalam pengetahuan kami, di dalam pengertian kami semata-mata, tetapi bagaimana kami berjalan dengan perubahan karakter, di dalam tindakan nyata kami Tuhan, yang terus-menerus mencerminkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami, terus-menerus terpancar buah itu, bahkan bisa dinikmati oleh orang-orang lain Tuhan. Dan bagaimana setiap kami boleh terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani. Bukan hanya sekedar Tuhan kami tahu kami adalah orang Kristen dan kami bahkan hidup di dalam zona nyaman sekalipun kami masih bayi rohani. Bahkan kami bahkan masih menjadi anak-anak rohani. Tapi biarkan kami terus mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Kami berani berubah, kami berani bayar harga, kami berani berkorban Tuhan untuk Engkau. Karena kami tahu untuk itulah kami dipanggil Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti yang tadi Engkau nyatakan, Roma 8 ayat 29. Ini adalah goal akhir kami, yaitu untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan yang seringkali keras hati. Ampuni kami Tuhan yang tidak mau dibentuk oleh-Mu. Bahkan seringkali kami menyalahkan kepada situasi, kepada kondisi, kepada keadaan-keadaan yang ada. Bahkan dengan apa yang orang lain katakan, orang lain lakukan. Kami lebih berfokus kepada orang, kepada situasi, kepada kondisi, bukan kepada Engkau. Ampuni kami, sehingga buah-buah roh itu tidak ada yang bertumbuh di dalam hidup kami. Sehingga kami, jangankan Tuhan, untuk kami bisa didewasakan Tuhan. Ampuni, kami seringkali masih menuntut keadilan. Kami seringkali masih menuntut perlakuan yang baik dari orang-orang yang di sekitar kami. Bahkan merasa tidak adil. Dan bahkan komplain kepada Engkau. Bukan bersyukur kepada Engkau bahwa itu merupakan proses untuk kami semakin dibentuk. Untuk kami semakin ditekan dan semakin berbuah lebih banyak Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami boleh renungkan. Bahwa ada sesuatu ketika ada proses yang tidak enak. Ketika ada orang-orang yang berlaku tidak adil. Ketika ada orang-orang di rumah kami bahkan yang menyakiti hati kami. Yang mengesalkan kami, menjengkelkan kami. Itulah waktu-waktunya di mana kami terus Tuhan boleh bertumbuh semakin didewasakan. Untuk kami boleh menikmati makanan-makanan keras daripada Engkau. Untuk kami boleh terus menjadi serupa dan segambar dengan diri-Mu Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami mau terus bertumbuh di dalam buah-buah roh yang luar biasa ini Tuhan. Dan kami mau setia di dalam proses yang Kau izinkan untuk terjadi dalam hidup kami. Saya rasakan banyak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang Kau masih merasa sulit dan seringkali mengatakan, kenapa Engkau tidak adil Tuhan? Kenapa dia memperlakukan aku terlebih dahulu seperti ini? Kenapa suamiku seperti itu? Kenapa istriku tidak bisa mengerti aku? Kenapa anak-anakku tidak bisa taat padaku? Disinilah Tuhan mau bentuk engkau. Buah-buah roh yang luar biasa itu akan terjadi. Akan terus semakin dibentuk di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan, mampukan setiap kami, berikan kekuatan, berikan keintiman, sehingga kami semakin mengerti dan mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Bentuk setiap kami dengan kelembutan hati, untuk kami mau diproses, untuk mau diubahkan, untuk mau berkorban, untuk mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, nanti ada pertanyaan diskusi yang akan ditampilkan untuk di dalam kompak. Silakan saya kembalikan kepada yang bertugas. Amin. Terima kasih Cik Ria Komardi.